bukan paku-paku yang dibeli-beli untuk atraksi samurai selendang. Samurai selendang. Jadi kita cek langsung, bam, 1 2, wah 2 tebasan putus dan goloknya aman teman-teman, tidak ada gompal. Kita cek lagi, sekali tebas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat satu bilah golok ya. Ini sudah kita pola menggunakan bahan SUP 9 atau baja per teman-teman. Untuk pisau yang akan kita buat ini golok cincang ya, golok cacah tulang ya. Jadi untuk speknya ada jelas, spek tebas-tebas berat, bukan untuk serbaguna ya, dia khusus untuk tulang teman-teman. Oke, di awal-awal kita potong dulu dia menggunakan batu gerenda potong seperti ini, sesuai dengan pola yang sudah kita buat teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita potong sesuai dengan polanya ya. Ini tinggal kita geprok aja sedikit, nah dia lepas teman-teman. Oke, hasil potongnya seperti ini, cukup tebal bahannya ya. Jadi untuk cacah tulang memang kita butuhkan bilah yang tebal teman-teman, karena lawannya juga memang keras. Nah ini sekitar 8 mili ya. Oke, langsung kita proses ke penempaan. Dan juga yang sering ditanyakan kepada kita, bukan sering sih sebenarnya, cuman ada beberapa memang yang penasaran dengan bilah tebas paku. Nah gitu ya, jadi bagaimana pisau itu bisa tebas paku atau golok itu bisa tebas paku teman-teman. Nah jadi untuk bilah spek tebas-tebas tulang seperti ini juga insya Allah ini sudah bisa tebas paku teman-teman. Nah, dia untuk ke paku sudah tahan. Nanti akan kita jelaskan kenapa dia bisa kuat di paku dan apa rahasianya sampai bisa ke tebas paku. Sini bilahnya kita tempah dulu ya, kita proses seperti biasa. Cuman sini saya tempah bagian mata bilah saja, karena kita butuh punggung bilah yang memang betul-betul tebal ya. Ini bilahnya nanti sekitar 8 mili bahan pernya ya. Kita tempah sampai ke ujung, kurang lebih seperti ini. Dia agak melentik ya teman-teman, karena yang kita tempah ini bagian mata bilahnya saja. Jadi bilah tuh walaupun dia tebal tetap dia melentik. Selanjutnya kita luruskan lagi, karena kita mau buat bilah yang dominan lurus ya, kalau cincang tulang. Jadi kita luruskan lagi dia, kita bakar. Teknik pembakaran itu dia lebih dimerahkan bagian punggungnya daripada mata bilahnya. Lalu kita luruskan lagi bagian mata bilahnya ini, karena tadi yang kita gembleng itu hanya sebelah teman-teman, hanya sisi sebelah saja, sebelahnya tidak kita gembleng ya. Jadi kita luruskan lagi dia, kita tepatkan dia di tengah-tengah dari bilah tadi gitu ya. Punggungnya kita luruskan, bagian mata bilahnya sampai dia kurang lebih rata ya. Dan ini dia hasil dari penempaan tadi teman-teman. Ini masih sangat-sangat kasar dari bentuknya ya. Jadi ini masih panas teman-teman. Kita cek pakai air gini, dia sangat lama dinginnya karena memang bilah itu tebal gitu ya. Oke, langsung kita proses. Di sini sudah kita dinginkan, sudah kita diamkan sejenak sampai dia dingin. Lanjut tinggal kita bentuk teman-teman sesuai pola yang ingin kita buat. Di sini saya potong dulu bagian depan sini ya, karena kita mau bikin dia tuh kurang lebih petak, kurang lebih kotak gitu modelnya ya. Kita potong bagian depan, lalu kita potong juga bagian bawahnya ini supaya nanti tidak mengganggu ketika digunakan, supaya memegangnya juga nanti lebih nyaman gitu ya. Jadi kita potong juga bagian sini. Untuk golok cacah tulang sendiri, dia memang lebih cenderung lebih tebal teman-teman, karena dia butuh tenaga lebih untuk hentakan tadi ya. Dia butuh bobot gitu ya. Oke, langsung kita proses lagi, kita rapikan bagian-bagiannya, dan handle-nya juga jangan lupa harus dibuat senyaman mungkin, karena memang bilah ini bilah berat. Lalu bagian badan bilah kita amplas lagi menggunakan amplas kasar ya. Ini kita lakukan secara perlahan sampai dia merata. Untuk spek cacah tulang sebenarnya tidak harus terlalu rapi, cuman karena ini custom, ini pesanannya, jadi kita akan buat sesuai permintaan gitu. Kita lakukan juga di sisi sebelahnya, kita rapikan menggunakan batu amplas batu kasar ya, batu gerenda kasar.
Setelah dirasa cukup, langsung kita poles lagi menggunakan amplas gerinda teman-teman. Gerinda amplas nomor 80. Saya sini gunakan nomor 80 dulu. Bagian mata bilahnya juga kita rapikan. Ini modelnya juga dia grid, dia membatas ya. Selanjutnya setelah dia rapi, langsung kita bor handle tadi. Karena handle ini kita mau buat full tank ya. Full tank itu dalam artian gagang tadi menyatu dengan bilahnya teman-teman. Jadi memang dia tuh padu gitu, jadi anti copot gitu ya. Karena bilah juga bilah berat, yang paling cocok ya full tank. Kita lubang di sini, kita kasih 3 lubang ya supaya lebih aman. Selanjutnya tinggal kita sepuh teman-teman. Nah, ini bilahnya tadi setelah kita proses, lubangnya juga sudah kita buat, dan bilahnya juga insyaallah ini sudah rapi teman-teman. Tinggal disepuh. Nah, sepuh ini juga wajib untuk bahan-bahan limbah seperti ini ya, guna untuk kita keraskan bagian mata bilahnya. Dan ini juga kunci rahasianya agar bilah tadi bisa sampai ke tebas paku teman-teman. Salah satunya ya, kita bakar kurang lebih merahnya seperti ini saja teman-teman, jangan terlalu merah. Langsung kita celup di media oli. Di sini karena bilah itu cukup tebal, jadi kita rendam itu lumayan agak lama teman-teman. Biasanya kan kita angkat-angkat terus gitu kan. Jadi kita rendam dulu agak lama, baru nanti kita angkat sekali-sekali. Karena bilah itu memang betul-betul tebal. Kalau langsung kita angkat-angkat terus, berkemungkinan bilah itu nanti sepuhannya muda, tidak tua. Jadi memang butuh ilmu juga untuk pembuatan bilah-bilah seperti ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini hasil penyepuhannya. Ini kita sepuh menggunakan media oli teman-teman. Masya Allah ya, ini bagian yang putih ini bagian yang lebih keras teman-teman dari bagian yang hitam. Dan untuk speknya ini spek cacat tulang, insya Allah ini ke paku pun tahan teman-teman. Nah, jadi kita sudah sediakan paku di sini. Ini pakunya asli ya, bukan paku-paku yang dibeli-beli untuk atraksi samurai selendang. Samurai selendang. Jadi kita cek langsung, bam, 1 2, wah 2 tebasan putus dan goloknya aman teman-teman, tidak ada gompal. Kita cek lagi, sekali tebas ya, coba lagi. Dia putus ya teman-teman, jadi sampai betul-betul putus. Dan bilahnya juga insya Allah ini masih aman, tidak gompal teman-teman. Nah tuh dia bilahnya aman, dia tahan ya untuk cacah, untuk tebas paku ya. Kalau penasaran kita coba lagi dengan paku satu lagi. Sekali lagi ini pakunya paku asli ya saya gunakan, bukan paku yang biasanya dipakai atraksi samurai selendang itu. Nah, kita dekatkan kameranya, kita cek lagi pakunya, insya Allah nih paku asli. Oke, putus teman-teman. Seperti inilah kurang lebih ya untuk golok cacah tulang. Jadi ke paku pun dia kuat teman-teman. Rahasianya di mana? Rahasianya itu yang pertama ada pada penyepuhan teman-teman. Jadi wajib disepuh seperti ini dan jangan terlalu tua. Ini sepuhnya bisa dibilang sepuh sedang teman-teman. Jadi tidak terlalu tua, tidak terlalu tinggi juga, dan bilahnya juga tebal. Bilah yang tebal itu juga mendukung untuk sampai ke tebas tulang, tebas paku ya. Oke, kurang lebih seperti itu pembuatannya tadi, golok cacah tulang ya. Dan ini sudah kita poles, sudah kita bersihkan, sudah kita pasang handle-nya. Dan Masya Allah teman-teman, bentuknya juga sangat menarik ini. Nah, ini bisa dilihat penyepuhan tadi juga bagus teman-teman. Ini hamonnya juga kelihatan ya. Nah, tuh hamon tuh garis sepuhan ya. Jadi memang sepuhan tuh kita desain tidak terlalu tinggi supaya dia tuh tahan hentakan keras. Jadi seperti ini kurang lebih, cantik juga ya kalau nampak hamonnya seperti ini. Dia punya daya tarik lebih teman-teman kalau nampak hamonnya, dan itu harus dipoles secara manual. Untuk bilahnya nih tebalnya sekitar 8 mili, ini full tank teman-teman. Kita pasang 3 paku. Jadi bilah tebal ini sangat rekomendasi untuk cacah tulang. Bisa juga menggunakan bilah-bilah 4 mili atau 5 mili, cuman kurang rekomendasi teman-teman. Dia yang pas itu memang sekitar 7 mili 8 mili seperti ini. Dan mata bilah ini modelnya seperti ini ya. Saya kasih panah di sini. Itulah kenapa dia tahan ke paku teman-teman.
Jadi bilah itu tidak begitu flat, tidak begitu rata gitu. Dia dominan lebih cembung dan punggung bilah tuh tebel. Jadi dia punya kekuatan lebih. Ditambah memang penyepuhan itu juga sangat berpengaruh. Kalau penyepuhannya tidak bagus, pasti dijamin gumpal atau melot. Oke, di sini saya buatkan juga sarungnya sesuai permintaan dari si pemesan. Ini agak kesat teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini ya. Jadi bilah ini insya Allah akan segera dikirim. Itu tadi proses pembuatannya, golok, cacah, tulang ya, sampai spek tebas paku. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekedar info teman-teman. Jadi untuk cacah tulang ini atau tebas paku, dia tidak akan nyaman digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Karena kalau bahasa kami itu dia membal gitu dipakai untuk bacok. Tajamnya itu kurang landep gitu. Sayat kertas bisa, cuman dipakainya itu kurang enak gitu. Jadi sepemesan juga pasti kita edukasi dulu sebelum dia memesan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.